selamat siang semuanya. Kembali lagi di Dewa Talks. High quality, trusted, and free webinar with passionate experts that is brought to you by Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mbak Dina, Customer Success dari M-Target. Hari ini kita akan membahas tentang email marketing trends for 2023. Oke, selamat siang Mbak Dina. Ya, halo teman-teman semuanya, gimana nih siang ini? Ya, di jam-jam krusial ya, ini sebenarnya karena mulai jam-jam agak mager gitu, tapi harus tetap fokus. Nah, mungkin buat teman-teman di sini gitu ya, sembari habis ini aku akan memaparkan beberapa materi gitu ya terkait topik kita kali ini, email marketing trends 2023. Mungkin boleh tuh sambil ngopi atau sambil nyemil supaya lebih gimana ya, terbantu gitu ya untuk lebih stay fokus gitu. Itu boleh. Nah, di sini aku langsung aja ya. Coba share screen. Sudah aman ya teman-teman semua untuk share screen-nya kali ini? Aman, Mbak. Oke, thank you banget Kak Jennifer dan teman-teman semuanya. Ya, kita mulai aja ya. Sesuai judulnya, kita kali ini akan membahas email marketing trends untuk 2023. Meskipun kali ini udah di pertengahan kuarter 1 ya, jadi nggak awal-awal banget Januari gitu, tapi nggak ada salahnya kita tetap ngomongin trends email marketing untuk 2023, supaya kedepannya ini sebenarnya masih jauh banget untuk menuju akhir 2023, di mana ini sudah menjadi pertengahan kuarter Q1, kita bisa mungkin memperbaiki strategi apabila ada yang kurang-kurang gitu ya untuk nanti achieve goal di 2023 akhir. Kayak gitu, tetap semangat ya. Oke. Nah, di sini nih pertama-tama nih pasti banyak dong di antara kalian yang mungkin marketer sendiri atau mungkin di sini profesinya sebagai agensi ataupun apapun itu ya, yang kurang belief sama email marketing itu sendiri gitu. Sehingga gimana ya, dalam pikirannya itu email marketing itu masih efektif gak sih gitu buat dijalanin di 2023 ini gitu. Banyak soalnya dari misalnya user atau klien saya pun itu awalnya nggak percaya, nggak believe sama email marketing gitu. Alasannya kenapa? Karena habit mereka sendiri gitu, behavior mereka sendiri, di mana sering kayak ngomong, saya aja jarang tuh buka inbox gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu sih banyak yang bikin mereka nggak believe. Tapi ada di sini satu fakta terkait email marketing, di mana email marketing ini merupakan channel paling suhu, dia paling tua dibanding sosial media, dibanding yang sekarang ini ada ads gitu ya, paid ads gitu. Email marketing ini bener-bener dia yang paling suhu, yang paling tua di antara channel-channel marketing lainnya gitu. Karena email sendiri itu dia ada mulai tahun 1971, di mana Yahoo itu mulai dia di tahun 94, kemudian tahun 2000-an itu mulai booming ya. Pasti mungkin yang generasi-generasi sama seperti saya itu masih main tuh Yahoo Mail, Yahoo Messenger seperti itu ya. Itu benar-benar menggunakan email. Kemudian baru Gmail muncullah di tahun 2004. Seperti itu. Nah, dan satu hal lagi nih yang sering nggak disadari gitu ya buat orang-orang yang nggak believe sama email marketing. Jadi mereka tuh kalau ditanya, mereka lebih believe sama yang happening sekarang seperti sosial media gitu ya, mau dia Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, gitu-gitu ya. Tapi ketika nih apa ya namanya, saya tanya balik gitu kan, aplikasi apa yang ada di setiap device, di setiap device gitu? Jawabannya adalah email pastinya. Karena setiap kita install, baik itu Android maupun iOS ya, ataupun di laptop, itu kita butuh yang namanya email, ya kan? Jadi secara tidak langsung email ini channel yang tertanam di mana-mana, selalu ada gitu ya, luas banget. Beda sama TikTok, Instagram, Facebook. Nggak semua orang ada aplikasi itu di handphonenya gitu. Mungkin ada yang 2 di antaranya, ada yang 1 di antaranya gitu, nggak semuanya. Tapi email itu selalu ada di setiap device gitu. Dimana di sini tugas kita
tinggal memaksimalkan gitu ya. Channelnya sudah ada, jelas. Terus platformnya sudah ada, semuanya jelas. Tinggal kita strateginya adalah memaksimalkan sesuai dengan apa trennya saat itu berlangsung. Seperti itu. Nah, ini juga ada data nih yang mendukung. Yang pertama dari statistika, dan ini data juga ada dari Mailjet. Dan ini data juga data baru ya, data yang masih hangat, diambil di 2023. Ini merupakan data dari report tahun selama sepanjang 2022 ya. Jadi dia tarik di 2003, di mana dia ditarik mundur dari tahun 2022. Nah, ini menariknya. Jadi email marketing itu tetap menjadi powerful and effective tools gitu, karena dia reach almost 11 billion in worldwide. Ya, ini mungkin di seluruh dunia ya. Nah, dia juga menjadi channel yang the best untuk mengembalikan return of investment (ROI) gitu. Di sini kalau kita lihat ya, diagramnya ada pertama email marketing, kemudian di bawahnya digital advertising, baru sosial media. Nah, ini kenapa demikian gitu ya? Kalau kita kembalikan lagi, kenapa pertama email marketing? Karena email marketing ini sifatnya bisa personalized, berbeda dengan sosial media, di mana sosial media itu kan lebih bersifat umum dan tidak personalized ya. Nah, untuk yang channel di bawahnya ini ada digital advertising, ini juga beda tipis ya. Dia juga sebenarnya efektif untuk ROI. Tapi biayanya jauh lebih mahal, budget yang dikeluarkan untuk digital advertising itu jauh lebih mahal daripada budget untuk email marketing sendiri. Seperti itu. Pastinya teman-teman marketers di sini udah tahu lah ya selisihnya berapa kalau misalnya digital advertising buat nge-reach satu, buat kasih ada conversion klik satu aja itu dibandingkan email itu perbedaannya sangat jauh ya secara budget yang dikeluarkan seperti itu. Nah, lalu setelah kita tahu nih bahwa email marketing ini benar-benar channel yang masih powerful gitu ya. Kita harus believe di 2023 ini email bisa mengejar gitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya, goals-nya apa gitu. Dengan email kita bisa. Bagaimana caranya? Mari kita simak selanjutnya. Nah, yang pertama nih, kita harus fokus on privacy ya. Nah, jadi fokus on privacy ini di zaman sekarang, kalau zaman dulu tuh banyak orang jualan data, orang dapetin data, itu yang benar-benar dijual secara bebas, terus habis itu nanti kita pakai buat blast company kita, buat blast produk kita, itu di zaman dulu. Kalau di sekarang, itu udah pasti nanti kena langsung filter Gmail spammy gitu, sebagai yang spammy. Karena di situ data datanya bukan data yang organik dari dia sendiri gitu. Jadi kita harus fokus pada privacy. Terus di sisi lain, ini juga regulasi di Indonesia sendiri ya. Sekarang ini sudah terutama kalau di industri-industri yang besar gitu, seperti banking, insurance, finansial, itu sekarang setiap platform email itu harus sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 itu terkait keamanan data, seperti itu. Jadi benar-benar fokus on privacy. Nah, kita juga misal nih yang mungkin beberapa kan kita nganggapnya kalau semakin banyak nawarin orang akan dapatnya semakin banyak gitu ya. Sehingga kita melakukan berbagai cara. Meskipun ini bukan kayak data yang diambil dari mana-mana. Contoh nih, kita misalnya punya database yang diambil dari kita jualan di Shopee gitu. Kemudian ada juga kita punya database yang kita dapat dari jualan di offline seperti itu ya. Jadi input ini sendiri. Nah, ini akan lebih baik kita melakukan segmentasi terhadap data-data tersebut. Jangan dicampurkan seperti itu. Treatmentnya nanti boleh di cross, tapi kita harus benar-benar segmentkan baik-baik. Tidak boleh memperlakukan data semuanya itu secara sama seperti itu. Nah, terus yang kedua kita juga harus clean mailing list. Kalau yang aku saranin sih dia setahun sekali itu ada buat
mailing list ya. Jadi kita tuh kenapa kalau misalnya orang-orang nih problemnya adalah bounce yang gede gitu, bounce rate yang gede. Ya karena dia tidak melalui proses cleansing email. Cleansing email ini perlu gitu ya dilakukan setiap berkala, mungkin setahun sekali, nggak perlu yang sering-sering, cukup setahun sekali gitu ya. Nah, ini gunanya apa? Karena dalam periode tersebut ini tuh yang kita tidak ketahui banyak email-email yang sudah mati gitu ya, sudah tidak digunakan kembali gitu ya, sudah tidak aktif gitu. Sehingga kita harus mengeluarkan email-email tersebut dari list pengiriman kita gitu. Kalau misalnya dalam setahun terus habis itu dia tadinya pakai email company nih, kerja di misalnya di company A, kemudian dia resign gitu. Terus kita masih ngirimin email dia yang di company A itu, otomatis dia bounce dong, gitu. Nah, karena sebenarnya bounce ini semakin banyak semakin berbahaya karena dia akan merusak domain reputasi dari sendernya gitu. Domain reputasinya akan menurun seperti itu. Nah, kemudian kita harus improve email marketing performance. Jadi penerima itu mendapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi penerima benar-benar mendapatkan apa yang dia mau. Oleh karena itu, kita balik ke yang awal, kita butuh segmentasi. Seperti itu. Misal, kita jualan all shop baju. Ada baju cewek sama baju cowok. Nah, kita harus segmenin tuh antara customer yang cowok sama yang cewek. Karena kalau misalnya nih kita kasih gitu kan ke semua plus ternyata yang kita tawarin saat itu adalah promo khusus yang woman gitu, cewek semua gitu. Ini kan menjadi tidak relevan di mana nanti yang database cowok yang nerima gitu kan, kok ini isinya begini gitu, sehingga dia tidak tertarik. Nah, itu bisa menyebabkan dia ngapain gitu kan, saya merasa tidak butuh sehingga dia melakukan unsubscribe seperti itu. Jadi kita harus mengirimkan email, mengirimkan konten yang sesuai dengan segmen tersebut. Seperti itu. Nah, ini salah satu poin penting lainnya ya. Jadi dalam sebuah email, ini juga banyak soalnya case-case user-user yang pada nyembunyiin tombol unsubscribe-nya gitu kan. Sebenarnya biar subscriber mereka gak berkurang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang baik. Karena kalau misalnya dia nggak bisa unsubscribe, opsi lainnya apa? Mark as spam, ya kan? Kalau misalnya ternyata kita nggak bisa unsubscribe, kita akan back as spam, di mana itu akan langsung menurunkan reputasi. Skornya jauh lebih tinggi untuk menurunkan reputasi domainnya. Seperti itu. Jadi ada baiknya kalau memang ini orangnya sudah tidak interest sama email kita atau ternyata email itu mungkin email misalnya nih dia numpang belanja gitu pakai akun kakaknya sehingga ini email kakaknya gitu ya. Dan dia merasa, "Loh, saya tidak merasa ini." Biarkan mereka untuk unsubscribe gitu ya. Daripada dia mark as spam yang mana akan berpengaruh pada domain reputation sender dan nantinya ke domain keseluruhannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik banget, ini benar-benar menurut aku baru ya gitu ya. Karena untuk sekarang ini open rate itu untuk KPI sebuah email marketing itu nggak cuma open rate. Jadi kita jangan fokus lagi di open rate-nya aja. Kenapa? Karena sekarang email tracking gitu ya, terutama Apple itu sudah bisa load email konten di notifikasinya gitu. Nah, ketika dia udah bisa buka di notif, itu nggak masuk ke track open gitu. Tapi informasinya tersampaikan gitu ya, terbaca gitu. Kalau misalnya emailnya dia goals-nya memang to inform aja, itu sebenarnya goals kita tercapai nggak? Tercapai gitu. Jadi terus gimana nih KPI buat email marketing? Nah, KPI email marketing ini sekarang nggak cuma open, tapi kita harus fokus juga sama kliknya. Seperti itu. Karena klik ini merupakan action ya, action dari apa yang kita inginkan ada di situ gitu. Jadi harapan kita apa, actionnya apa, nanti kita harus fokuskan pada action tersebut. Nah, kita juga harus perhatikan nih, kapan usernya open email, di mana dia usernya kebanyakan dari mana, terus device-nya apa,
terus activity device yang buat open email. Nah, ini biasanya bisa dilihat setelah kita melakukan pengirimannya. Jadi nggak bisa kita lihat sebelum melakukan apa-apa. Jadi ini kita bisa lihat kalau kita sudah pernah mengirimkan. Nanti kita bisa lihat ini di mana, ini ada di report emailnya. Report emailnya. Ini di semua platform ya. Kalau platform email marketing gitu ya, seperti kayak mTarget sendiri ataupun Mailchimp ataupun MailerLite apapun itu ya yang digunakan, itu pasti ada terkait report-report ini. Nah, tugas kita adalah pertama rekap dari semua pengiriman itu. Kemudian kita identifikasi ya, mungkin di filter-filter aja gitu, atau mungkin pakai pivot, sehingga kita menemukan detail datanya gitu, terbanyaknya. Misalnya user ini banyak buka pas di evening gitu, mungkin jam 15 gitu. Kemudian dia ada location-nya juga. Misalnya ini user kebanyakan Jabodetabek gitu ya. Jadi kita bisa kirimkan sesuatu yang bahasanya masih bahasa diterima oleh Jabodetabek. Begitu pula kalau misalnya ini ternyata dia banyak yang dari daerah Jawa Timur gitu ya. Kita boleh tuh pakai bahasa-bahasa yang agak ke sana gitu ya, mungkin manggilnya rek-rek gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga device-nya apa? Ini kita kaitannya gini. Sebenarnya meskipun 81% itu email dibuka yang sekarang ini di handphone, tapi balik lagi, kita nggak bisa menyamaratakan semua audiens itu orang bukanya di HP. Karena ada beberapa kayak database mungkin di corporate yang dia B2B gitu ya, itu device-nya mayoritas desktop gitu. Atau di komputer karena mereka memang menggunakan itu untuk bisnis ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu itu device yang digunakan terbanyaknya itu apa gitu. Nggak semuanya device yang digunakan terbanyaknya di HP itu nggak semuanya gitu. Ada juga database yang ternyata dia isinya B2B gitu. Jadi dia corporate dan kebanyakan bukanya di desktop seperti itu. Nah, kita juga bisa lakukan ya, ini yang tips di bawahnya ini, kita melakukan segmentation based on less open date-nya mereka. Ini juga report-report seperti ini bisa ya, bisa kita tahu setelah kita melakukannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa ya melakukan A/B testing gitu ya untuk ini untuk mendapatkan open rate yang sesuai gitu dengan segmennya. Kita bisa melakukan A/B testing di subjek maupun di konten maupun di waktu. Ini bisa semua. Kita bisa testing untuk mengetahui subjeknya efektif enggak, itu di subjek. Kalau mau tahu kontennya efektif atau enggak, itu kita testing di konten gitu ya. Kemudian bisa juga untuk di waktu. Kita ketahui mana waktu yang tepat gitu, selain dari ngelihat report gitu kan. Bisa aja report ini karena mungkin kompilasi atau mungkin yang sudah lama gitu kan, jadi cukup banyak. Nah, kita bisa menggunakan metode yang A/B testing seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya ini ada hyper personalization of email marketing. Hyper personalization of email marketing ini kita harus menjahit message dan message apapun yang ada di situ ya, by audience segment yang udah kita kelompok-kelompokkan. Kemudian merekomendasikan informasi atau produk atau konten itu by audience segment tersebut. Nah, terus send trigger-nya termasuk subjeknya itu based on visitor behavior. Kemudian recommend produk or content per individual. Nah, ini sebenarnya menariknya apa? Kalau yang di tahun-tahun lalu itu biasanya kita hanyalah menggunakan personalisasi email gitu ya. Bahasanya personalisasi email. Personalisasi email itu kan kalau di bayangan kita, halo first name gitu ya. Halo first name gitu. Kita panggil namanya gitu, atau mungkin kita panggil halo first name dari kota mana gitu ya, itu masih personalization. Nah, tapi kalau ini yang kita lakukan lebih benar-benar lebih deep lagi di personalisasinya.
Nah, ini kalau misalnya ada contoh gitu ya. Ada contoh, dia ini personalisasinya benar-benar deep. Jadi dalam ini case-nya adalah email email rekap gitu. Jadi email kayak catatan activity in 2022 gitu ya. Nah, di sini kita lakukanlah ini personalisasi yang sangat deep. Jadi di situ kita benar-benar panggil, ada namanya, mungkin ada username akunnya, terus kebiasaan dia melakukan apa saja, kemudian selain memanggil apakah dia cewek atau cowok. Kalau misalnya cowok dipanggil, mungkin kalau segmennya itu yang nasabah atau mungkin audiens yang lebih berumur gitu ya, kita lihat juga di situ kita panggilnya bapak ya, bapak atau ibu. Kalau misalnya enggak, kita bisa panggil kak, seperti itu. Kemudian kita berikan konten yang serupa dengan behavior tersebut gitu. Jadi misalnya nih, dia sampai tersegmentasikan sampai kelompok, apakah dia suka seperti topik education atau finansial atau psikologi gitu ya. Kita bisa sampaikan deep langsung ke topiknya. Jadi kita benar-benar memberikan yang sangat dalam, sesuai dengan personalisasi dari email tersebut. Seperti itu. Ada juga mungkin kalau misalnya contoh nih, email-email donasi gitu ya. Kita misalnya habis kayak donasi di katakanlah gempa Cianjur gitu ya kemarin gitu. Nah, nanti pada email selanjutnya kita dapat tuh tentang behavior dia, ternyata dia adalah donatur untuk bencana gempa gitu ya. Kita jadi dapatkan di sini bisa menyajikan konten yang serupa juga gitu. Kita bisa menyajikan konten yang sama, misalnya yang sejenis ya, kita bisa infokan bahwa ada berita di sini mungkin ada terjadi gempa sehingga membutuhkan donasi seperti itu. Nah, akan lebih baik jadi kontennya itu benar-benar sesuai dengan data tersebut gitu. Jadi kan agak gak enak juga ya mungkin kalau misalnya apalagi yang udah religion. Nah, ini religion nih, benar-benar religion nih penting banget ya buat dipersonalisasi. Soalnya kalau misalnya contoh nih, saya tiba-tiba mendapatkan email untuk donasi gitu, donasi masjid. Padahal mungkin agama saya bukan Islam gitu. Itu kan akan terjadi apa ya, kacau ya, untuk yang menerima pun kayak apaan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh data-data sedetail-detailnya untuk personalize dalam email marketing tersebut. Gitu. Nah, ini nih yang lagi happening nih. Jangan lupa kita sekarang ini kan apa-apa AI gitu ya. Nah, kita tuh udah dimudahkan banget di tahun 2023 ini. Kalau kalian lihat share-share video dimanapun itu gitu ya, banyak banget kayak AI yang dibuat gitu kan. Dia buat generate konten, generate gambar gitu ya, dan generate yang lain-lain, itu semuanya ada. Nah, di sini mari kita manfaatkan hal tersebut gitu ya untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke? Jadi mulai dari email ini kan jadi supaya kita itu lebih mikir ke strategikalnya gitu ya. Kita mau apa gitu kan. Kita benar-benar lebih fokus di maintain dan strategi. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang kayak membuat subjek itu kita bisa dibantu sama AI gitu. Kayak copy.ai gitu ya. Kita bisa tuh langsung ketik aja gitu. Misalnya ada informasi dalam suatu URL gitu ya. Terus kita mohon buatkan please text subject, pre-header, and body copy. Dan enter, itu cuman sekian detik langsung jadi gitu. Mari kita manfaatkan hal tersebut gitu. Karena ini benar-benar baru happening kan di 2023 ini ya gitu. Jadi saya harap sih ini bisa memudahkan kita semua ya gitu. Terus habis itu terkait image gitu-gitunya juga bisa by AI gitu ya. Terus untuk clean email itu juga ada platform-platformnya gitu untuk AI clean emails gitu. Terus AI yang build mailing list
juga ada gitu. Jadi kita tinggal manfaatkan supaya kita bisa lebih fokus untuk strateginya dan maintain seperti itu ya. Nah, kemudian email marketing automation. Nah, ini sebenarnya sudah dari lama nih, email marketing automation ini trennya udah dari lama gitu, udah dari tahun-tahun kemarin. Tetapi sampai sekarang juga masih banyak yang belum menggunakan email marketing automation ini karena kebiasaan Indonesia nih, kebanyakan kebiasaan orang Indonesia itu banyak yang apa dinamis banget gitu ya. Dinamis banget. Misal kalau kita mau ada promotion gitu, mau promotion. Tiba-tiba nanti di last minute ada perubahan gitu, ada perubahan entah itu syarat ketentuan, entah itu promosionalnya sendiri apa yang jadi diskon 30 jadi 40 gitu-gitunya tuh banyak banget sehingga sebenarnya kendalanya orang Indonesia ada di untuk menggunakan email automation itu ada di karena dinamikanya yang terlalu apa ya namanya dinamis ya, dinamis banget. Ini pasti rekan-rekan marketers nih pada ngalamin sih ya. Tapi meskipun begitu perlu diketahui ya bahwa automation email ini generate 320% more revenue than non-automated emails gitu. Kenapa? Karena yang namanya automation email itu kita kan udah plan-kan benar-benar plan secara lama gitu ya. Dari kayak misalnya use case saya sendiri itu ada yang bikin sampai 1 tahun gitu ya untuk automation emailnya. Nah, kalau orang udah plan dari lama, itu pasti udah mateng, udah jauh lebih mateng gitu ya. Terkait diagramnya, lalu kemudian action-actionnya, apabila open bagaimana, apabila not open bagaimana, itu semuanya kan lebih tertata, terstruktur karena memang sudah kita plan-kan gitu ya, dibandingkan yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini kan makanya dia akan ini ya apa namanya generate lebih baik karena dia sudah terstruktur gitu dibandingkan yang enggak gitu. Nah, ada baiknya kita ini merencanakan email marketing automation untuk konten-konten supaya juga gimana ya kan kita nggak enak tuh sebenarnya kerja di last minute begini-begini gitu ya yang harus kirim urgent gitu ya. Jadi akan lebih baik ini menggunakan automation email seperti itu. Nah, lalu interaktif email. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di dalam komponen email itu kita harus ada yang namanya call to action atau CTA atau boleh itu button atau dalam bentuk apa yang dia menunjukkan call to action. Kita harus ngapain gitu ya. Setelah menerima email kita harus ngapain gitu. Nah, di 2023 ini jadi kita akan lebih baik untuk redesign CTA atau call to action yang biasa kita buat button itu menjadi lebih dinamis dengan animate. Kita buat bergerak sehingga lebih eye-catching dan kita cenderung untuk ngeklik dibandingkan email yang plain aja gitu. Nah, kemudian juga rollover effects. Nah, kita kasih efek-efek mungkin pada key visualnya atau mungkin ada di bagian bawahnya gitu kan list produk atau apa kita menggunakan efek-efek yang membuat eye-catching seperti itu. Kemudian interaktif image produk. Kalau produk ya, ini kalau produk bisa pakai carousel gitu ya. Terus yang bisa jadi jalannya tuh dikontrol oleh user, nggak yang jalan sendiri. Kalau GIF kan jalan sendiri. Nah, kalau carousel ini kan bisa diklik sesuai user ya. Jadi dia tahu kapan dia mau lihatnya di mana. Gitu. Terus habis itu juga desain untuk long form email ya, buat more compact. Kemudian juga ini untuk interaktif yang paling interaktif itu kita kasih mereka survei seperti itu. Jadi setelah apabila ini yang bisa di ini juga ya. Jadi kalau kita ngasih survei dan kalau kita ada komunikasi dua arah di dalam email, otomatis email kita ini, sender email kita itu semakin baik reputasinya. Baik itu di Gmail ataupun di reputasi domainnya
Seperti itu. Jadi dia akan meningkatkan sender score-nya. Nah, makanya kita harus membuat email ini lebih interaktif. Seperti itu. Nah, setelah semua tadi yang strategikal, ini lebih ke dalam ya. Kita harus redesign email apabila belum sesuai gitu dari yang kita mau sampaikan targetnya kemana gitu. Jadi di sini ada fakta bahwa 81% seperti yang tadi aku udah sempat sebutin ya, 81% itu orang cek email di mobile device. Nah, tapi ya itu balik lagi, kita kalau misalnya ternyata tahu di report bahwa memang mayoritasnya di desktop, ya nggak apa-apa, desktop aja gitu ya. Boleh didesain yang versi fit in desktop. Tapi yang akan lebih baik kalau misalnya desktop dan mobile ini yang bisa dilihat di keduanya dengan baik seperti itu ya. Jadi kita bisa buat animate collaging seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini yang jarang diperhatikan. Mayoritas itu masih mendesain emailnya ya udah kayak gitu aja gitu ya. Untuk space-nya itu yang word mode gitu. Sedangkan pasti kakak-kakak di sini juga sih tentunya pasti banyakan yang lebih pakai dark mode daripada white mode di handphonenya. Iya enggak? Iya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bikin email yang desainnya itu fit buat yang terang maupun yang dark. Seperti itu ya. Jadi pilih-pilih tone warnanya itu harus yang sesuai dan kontras. Karena ini misalnya nih, kalau warna abu-abu kayak gini sih di dark dia juga akan kontrasnya sama ya ke abu-abu. Tapi misalnya kayak nih warna oranye yang di belakang nih, ini misalnya di dark mode, dia akan jadi warna coklat gitu. Kita harus ketahui itu. Caranya gimana? Testing. Gak ada yang lain selain testing. Kita harus testing terus. Seperti itu. Nah, kemudian minimalis ya. Zaman sekarang jadi nggak terlalu yang kompleks-kompleks banget. Tapi kalau misalnya memang audiensnya itu lebih suka untuk hal-hal yang kompleks seperti itu ya, itu nggak apa-apa gitu kita kasih yang rame-rame gitu kan. Ada sih kayak misalnya ini use case gitu ya. Jadi dia ada klien kami itu media. Nah, dia itu ternyata audiensnya itu mayoritas Gen Z ke bawah gitu. Nah, kalau Gen Z ke bawah itu lebih cocok dikasih yang warna-warni dan banyak animate-nya gitu. Daripada kalau misalnya yang audiensnya mungkin umur 35 ke atas gitu, itu ada mungkin lebih enak mereka dikasih yang sistemnya kayak lebih membaca gitu ya. Tapi kalau buat yang Gen Z ke bawah itu nggak apa-apa kita kasih rame-rame. Pokoknya balik lagi kita harus lihat audiens kita seperti apa. Kemudian ini sama ya ilustrasi icon gitu. Kita harus kayak kasih gambar yang jelas buat ilustrasi icon tersebut. Oke, next. Nah, ini jadi kesimpulannya ya. Email marketing is like dating. Nah, ini karena kayaknya aku masih ada di Februari nih, nuansanya masih bulan kasih sayang gitu ya. Jadi email marketing tuh is like dating gitu ya. Simple aja sebenarnya nggak susah. You contact them gitu. Kita kontak mereka itu email send. Kemudian subject itu menunjukkan bahwa kamu menarik nggak sih buat mereka gitu. Itu email subject. Kemudian kamu memperkenalkan diri gitu ya ke gebetan, ke calon gebetan itu email kontennya. Kemudian call to action itu kau ask buat mau nggak gitu kan jalan gitu buat dating gitu. Nah kalau dia oke, itu berarti emailnya berhasil alias purchase seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kakak-kakak di sini nih udah pernah buat dating gitu ya, oh pasti juga bisa membuat email marketing yang berjalan dengan baik seperti itu, yang nurture-nya baik kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku mau coba ini ya, biar ada bayangan mungkin dari slide sebelumnya gitu ya.
kayak gimana sih email yang baik? Nah, ini coba aku kasih bocoran ya. Benar-benar ini sebenarnya kita harus membuat email itu kita benar-benar pikirkan mulai dari desain, penempatan dan lain-lain selain audiens ya. Nah, karena kalau audiens ini harus ada sampelnya agak susah, jadi aku coba ini mulai yang desain ya. Sebentar. Nah, ini hack sebenarnya. Jadi kalau kita mau email kita itu benar-benar sempurna, indah gitu ya, kita harus desain dulu. Nah, ini aku coba di sini pakai dari Figma ya. Teman-teman di sini bisa pakai apa aja sih softwarenya, boleh pakai untuk mendesain email ini ya, boleh pakai Photoshop, Illustrator, mau pakai Adobe XD, mau pakai apa aja. Yang penting kita coba desain ini di suatu desain yang compact, jadi langsung terlihat jelas gitu loh, emailnya akan seperti apa sebelum kita memasukkan ke platform emailnya. Nah, kebanyakan dari teman-teman di sini ini pastinya banyak yang bikin emailnya tuh asal apa namanya, dapat materi, masukin kasih copy, dapat materi, masukin kasih copy, gitu aja. Padahal kita semestinya melakukan desain dulu gitu untuk tampilan emailnya tuh akan seperti apa apabila dimasukkan ke apa namanya, komposer email. Seperti itu. Nah, ini coba ya, dari aku kayak bikin aja simple misalnya, di sini tunggu aku nggak kelihatan. Ini kayak desain aja simple gitu ya. Kita misalnya di sini mau kasih apa namanya, brandnya ya, brand kita gitu. Kemudian kita dapat nih materi promosinya gitu ya. Materi promosinya, sebentar coba saya ambil sampel. Misalnya kalau misalnya di apa, aplikasikan gitu, seperti apa. Nah, kita harus kasih gambaran dulu gitu di sininya. Kalau misalnya di sini kasih tulisan, ini kan body copy ya, kita yang coba aja. Oke. Jadi kita setelah kalau mendesain seperti ini, itu akan lebih tahu gitu gambarannya ketika nantinya masuk ke komposer emailnya. Nanti aku sekalian praktekin ya kalau di komposer emailnya akan seperti apa, seperti itu. Jadi langsung kelihatan gitu kan, enak melihatnya. Nah, ini misalnya mau ada gambar promosi gitu ya. Tunggu, coba kita kasih. Nah, ini misalnya ada gambar. Jadi kita tuh benar-benar udah tahu gambarannya seperti apa sebelum masuk ke emailnya. Kayak gitu. Ini masih kayak nanti disesuaikan ininya ya. Nah, ini kita boleh nih berikan aksen-aksen yang berbeda, nggak lurus doang gitu ya. Oke. Nah, gini. Jadi kan kayak udah ada gambarannya ya, gambarannya untuk sebuah emailnya nantinya seperti apa. Nah, sekarang coba yuk kita kayak masuk-masukin nih aplikasiin di email gitu ya.
Coba aku ganti sharing dulu. Tunggu ya, ini kayaknya koneksi aku agak kebagi-bagi. Jadi, nah, belum ke-share ya. Sebentar. Mana tadi? Share. Nah, tadi kan kita udah coba desain tuh, entah itu mungkin di Figma, ataupun di Illustrator, ataupun di Photoshop. Nah, akan lebih mudah jadinya kita tinggal masukin aja ke sini. Gitu. Coba ya, ini coba aku placing supaya ada gambaran. Coba ini yang dari Figma yang tadi. Masih uploading, sepertinya ada ini koneksinya. Nah, ini misalnya kita mau bikin kayak menunya dulu, kayak gitu ya. Terus kita buat untuk CV utamanya yang tadi. Nah, kan jadi udah lebih enak gitu ya, nyatu gitu ketika disatuin itu. Beda sama kalau kita langsung ke komposer gitu, biasanya kita akan bingung gitu tanpa ada guide-nya. Ini kita sampel aja ya. Misalnya pakai teks. Ya, ini nanti disusun-susun lagi ya. Kita pakai color pick, ganti background. Kemudian kita kasih rounded bawahnya bisa. Kemudian kita kasih rounded di atasnya juga bisa. Tunggu. Ya, belum ke export, tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi intinya adalah yang mau kami sampaikan di sini adalah bahwa kita tuh harus punya rancangannya dulu, kayak gitu. Rancangannya dulu, kemudian baru mengaplikasikannya di platform email seperti itu. Nah, kembali lagi ya ke materi. Tunggu.
sudah kembali lagi ya ke materi. Jadi intinya kalau kita itu pernah dating ya, on date gitu, kita bisa ngelakuin email marketing karena sebenarnya yang dilakukan itu stepnya sama ya, seperti itu. Nah, ini kalau email marketing yang kita biasa bisa track itu adalah email masif yang dikirimkan ke customer gitu ya, customer kita atau konsumen kita atau nasabah kita gitu ya. Nah, tapi kita sering tuh mendapatkan kendala kalau kita email pribadi. Jadi kita pingin tahu kayak misalnya nih email antar bisnis gitu ya, mungkin aku dan Kak Jennifer di Dewa Talk gitu kan, misalnya aku habis kirimkan proposal gitu kan. Nah, kalau kita ngirim email biasa itu kan kayak gimana ya, kirim aja terus kita nunggu gitu kan, ini udah dibaca belum ya emailnya gitu ya, atau kalau misalnya kita case-nya nggak punya kontaknya, cuman punya emailnya gitu kan, kita nggak tahu nih apakah email ini udah dibaca atau belum gitu ya sama penerimanya. Ini untuk email pribadi ya. Nah, kita di sini ada nih buat memperkenalkan sebuah software ya. Ini buat tracking di email pribadi Gmail gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk teman-teman di sini yang mungkin butuh untuk mengirimkan kayak proposal atau bisnis atau apapun itu ya. Jadi kita bisa track email tersebut, email Gmail sama kayak di email marketing. Kita bisa tahu apakah dia udah baca atau belum, udah kekirim atau belum. Di mana tampilannya di sini sangat enak karena sama kayak di WhatsApp gitu. Jadi ada centang 2 biru ini kalau deliver, sama centang centang 2 abu-abu untuk yang deliver, sama centang 2 biru yang udah dibaca. Bener-bener jadi, oh udah dibaca nih gitu kan, kita bisa melakukan strategi selanjutnya gitu kan. Jadi akan lebih mudah sih, terutama mungkin ini buat kayak orang revenue gitu ya, yang mengirimkan memang menggunakan email tersebut untuk komunikasinya gitu. Berbeda dengan email marketing ya, ini untuk email yang email pribadi gitu. Dia bisa menggunakan Gmail maupun G Suite. Nah, di sini nih teman-teman bisa teman-teman bisa mencoba sih di sini dari QR code yang ada ini. Nah, ini boleh aja dicoba itu untuk mencoba. Kali aja kalau email marketing kan kita sudah tahu ya, karena topiknya kali ini membahas email marketing. Nah, ini email yang pribadi gitu, email pribadi. Jadi kita mau track email pribadi. Boleh banget, ini kakak-kakak semua kita coba di QR code yang ini di scan boleh, atau di mtrgt.id/sonar +M target seperti itu. Ini di copy aja gitu atau scan QR-nya. Nanti kakak langsung ada masuk, ini bentuknya Chrome extension. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet gimana-gimana. Kakak bisa langsung install dan ini masih free ya, gitu. Sebentar. Oke, mungkin thank you. Itu dari aku. Untuk selengkapnya mungkin mtarget boleh lihat-lihat, kepo-kepoin web kami di mtarget.co gitu ya. Di situ juga banyak sih insight tentang email, strategi, dan lain-lain karena memang kami yang menjalankan email marketing tersebut. Oke, kalau begitu terima kasih, kembali ke Kak Jennifer. Mungkin sebelum kita lanjut ke next session nih, mungkin aku mau minta Mbak Dina closing statement buat teman-teman yang mau belajar email marketing. Oke, buat teman-teman yang mau belajar email marketing ya, tetap semangat gitu ya. Balik lagi 2023 masih panjang gitu ya. Yang mungkin strategi udah disubmit mungkin ke manajemen atau ke lain-lain. Nggak apa-apa, kita masih bisa otak-atik mungkin apabila yang belum sesuai itu untuk mencapai goals masing-masing di 2023. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya.
Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.